Karyawan dengan gaji maksimal 10 juta rupiah di sektor padat karya tertentu bebas pajak penghasilan atau PPh pasal 21 tahun 2026. Dalam aturan ini pula ada 5 sektor yang pekerjanya berhak menerima insentif. Kelima sektor itu yakni industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture, barang dari kulit, serta pariwisata. Pekerja pada 5 sektor ini akan menerima insentif atas seluruh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur sepanjang tahun 2026. Penghasilan bruto ini merupakan gaji dan tunjangan tetap serta imbalan sejenis yang ditetapkan menurut perusahaan atau kontrak kerja. Insentif akan diberikan kepada pekerja tetap atau tidak tetap tertentu yang memiliki penghasilan bruto di bawah 10 juta rupiah per bulan. Bagi pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah secara harian, mingguan atau borongan, berhak menerima fasilitas tersebut bila upah rata-rata harian tidak melebihi Rp500.000. Meski demikian, pemerintah memberi syarat seluruh penerima insentif wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan NIK yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Ya, untuk membahas hal ini lebih dalam, kita telah terhubung langsung dengan Nailul Huda maksud kami, selaku ekonom Selios. Kita langsung sapa. Selamat siang, Mas Nailul Huda. Assalamualaikum, apa kabar di sana, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Andrew. Baik, kita langsung saja membahas tentang kebijakan fiskal pemerintah yang membebaskan pajak ya, tetapi dengan syarat maksimal gaji karyawan tersebut adalah 10 juta rupiah per bulan. Kalau dari Mas Huda sendiri bagaimana melihat kebijakan ini? Apakah tepat untuk mendorong perekonomian kita, menggenjot perekonomian kita, Mas Huda? Iya, yang pasti ini saya melihat pemerintah ingin menaikkan daya beli masyarakat gitu kan. Bahwa kalau kita lihat dengan adanya insentif dari pajak untuk karyawan dengan syarat tertentu, ini digunakan untuk ya bisa kita bilang menaikkan pendapatan yang bisa dibelanjakan. Jadi kan pendapatan itu kan ada yang terpotong pajak dan sebagainya, yang saya rasa dengan adanya insentif tersebut itu bisa menaikkan pendapatan yang bisa dibelanjakan gitu kan. Yang pada akhirnya konsumsi masyarakat itu akan terdorong, daya beli akan meningkat gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tujuannya ke sana. Nah, tapi memang ini kalau kita lihat sebenarnya rata-rata untuk gaji di industri pengolahan ya, kita sampaikan di industri pengolahan itu hanya di angka 3,2 juta, alias mereka memang tidak terkena pajak karena di bawah PTKP gitu kan. PTKP untuk TK0 ya, tidak kawin itu sebesar 54 juta per tahun gitu kan. Nah, ini masih di bawah angka PTKP. Nah, ketika masih di bawah angka PTKP, ya memang mereka semestinya tidak dikenakan pajak. Nah, maka kalau saya pribadi sebenarnya menyayangkan bahwa kenapa harus di sektor tertentu itu, kenapa nggak semua sektor gitu kan. Karena kalau kita lihat memang yang tertekan, ya satu pasti di industri padat karya ya, pasti tertekan, tapi satu sisi juga yang pekerja jasa itu juga mengalami tekanan juga. Nah, memang yang seharusnya itu bisa bisa diterapkan ke semua sektor, tapi pemerintah akhirnya memilih 5 sektor saja gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat ya bisa menaikkan konsumsi tapi tidak akan efektif ataupun tidak akan signifikan. Bisa meningkatkan daya beli tetapi tidak signifikan ya, karena hanya ada 5 sektor saja ya, seperti ada di industri alas kaki, kemudian furniture, pakaian jadi, dan pariwisata, yang juga mungkin kemungkinan akan ada multiplier efek, Mas Huda, ke sektor UMKM. Jadi ini apakah masih Ya, belum cukup ya, belum mumpuni, Mas Huda? ya. Kalau kita lihat memang yang diharapkan adalah dengan adanya
tadi ya insentif Hmm. ditanggung pemerintah, pajak ditanggung pemerintah, itu bisa menggerakkan konsumsi masyarakat, terutama bagi pekerja-pekerja yang tadi di sektor-sektor yang disebutkan tadi gitu kan, bahwa mereka dengan adanya pendapatan yang tidak dipotong, mereka punya nih pendapatan mereka jadi utuh gitu kan. Yang tadinya yang kalau saya hitung 3,9 juta ya, tiga Hmm. koma sembilan juta per tahun mereka yang memang itu bisa digunakan untuk belanja gitu kan. Nah, dengan adanya tambahan untuk bisa dibelanjakan ini ya memang kita bisa berharap bahwa ada sektor UMKM yang dapat dibelanjakan gitu kan. Artinya dari uang yang memang mereka bisa sisihkan untuk dapat dibelanjakan kembali, itu bisa jadi mereka gunakan untuk belanja ke UMKM dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, tapi ya tadi yang saya sampaikan bahwa ini secara agregat tidak besar loh gitu kan. Tapi memang menyasar ke sektor-sektor yang padat karya. Nah, saya nggak tahu apakah memang ini dikarenakan sektor padat karya ini juga tengah mengalami bisa kita bilang sunset juga gitu kan, industri TPT misalkan. Nah, industri TPT itu kan mengalami sunset juga, yang mana ya ini juga ya, akhirnya bisa membuat ya karyawan yang di TPT ini bisa bernafas sedikit lega gitu kan. Nah, tapi yang jelas kalau untuk ekonomi secara makro, saya rasa efeknya tidak terlalu besar ya, efeknya tidak terlalu signifikan, tapi kalau untuk sektoralnya kita harapkan mampu berimpact signifikan terhadap sektor-sektor yang diberikan insentif ini gitu kan. Termasuk juga kita harapkan ada multiplayernya ke UMKM dengan cara apa tadi yang mereka akhirnya membeli barang, membeli makanan ke UMKM dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tapi ya dengan syarat gitu ya bahwa ya ini mereka ya tidak ter-PHK gitu. Oke. Ada dampak mungkin yang akan tercipta tetapi Hmm. tidak begitu signifikan secara makroekonomi ya, Mas ya? Hmm. Oke. Ya benar. Baik, jika pajaknya ditanggung oleh pemerintah, tentu pemerintah juga akan menanggung beban besar ya untuk seluruh 5 sektor tersebut dalam industri padat karya. Lalu bagaimana agar pemerintah bisa tetap stabil untuk menutup lubang dari beban pajak dari industri padat karya yang 5 sektor tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah? Karena saya dengar juga pemerintah akan menaikkan rasio penerimaan pajak yaitu sekitar 10,48% terhadap GDP kita. Tanggapan Anda, Mas Huda? Ya, tentu pemerintah ketika memberikan insentif ya. Ini kalau menurut saya insentif ini walaupun tidak efektif, ini saya rasa patut diapresiasi ya. Nah, yang ketika memang memberikan dan memang pasti akan memberikan tambahan beban belanja insentif bagi pemerintah gitu kan. Nah, bagaimana cara mereka untuk menambalnya? Nah, kalau kita lihat beberapa sektor itu sebenarnya memiliki kontribusi pajak yang masih relatif rendah. Misalkan saja kalau kita lihat sektor batubara. Nah, sektor batubara ini kan masih sangat rendah terhadap pajak gitu kan kontribusinya. Nah, kemarin Pak Purbaya itu mengumumkan ada bea keluar. Nah, ini yang menurut saya salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah penerimaan negara sehingga negara bisa melakukan beberapa insentif yang memang itu bisa menaikkan daya beli gitu kan. Nah, karena kalau kita lihat masalah daya beli ini kan masalah yang memang masih terjadi hingga kini, Mas. Jadi tahun 2024 akhir, tengah sampai 2025, 2026 awal masalah daya beli ini masih menjadi masalah yang serius. Nah, ketika ada insentif DTP ini, saya rasa sebenarnya ini sesuatu yang bagus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Nah, ketika ada insentif, tentu harus ada dari mana uangnya gitu kan. Nah, ini bisa ditambal dari tadi bea keluar batubara misalkan, atau Hmm. kalau kita lihat sebenarnya pemerintah kan juga tengah kemarin mencairkan ya 75T yang dananya dari perbankan itu ditarik lagi ke kas pemerintah, ataupun ya kita bisa lihat dari beberapa sektor-sektor yang memang masih banyak bolongnya dalam hal penerimaan pajak gitu kan. Jadi sektor batubara misalkan Mhm. ataupun sektor-sektor lainnya yang memang bisa digunakan untuk generate revenue gitu kan. Atau bahkan kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa pajak yang memang sektor-sektor yang masih belum
tergarap dengan baik gitu kan. Itu mungkin bisa jadi masukan yang baru bagi pemerintah. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi menarik ini, namun usai jeda ya, Mas Huda. Ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Nailul Huda selaku ekonom Selios. Mas Huda melanjutkan diskusi kita. Jadi insentif ini atau bebas pajak yang dengan syarat gaji maksimal 10 juta per bulan ini tidak hanya menyasar bagi pegawai tetap ya, melainkan juga ada pegawai tidak tetap, kemudian harian, bulanan, ataupun borongan. Menurut Anda ini bagaimana Mas perhitungannya? Apa untung ruginya Mas? Iya, saya nggak tahu kalau yang harian sama borongan seperti apa ya. Tapi yang jelas adalah ketika kita bicara terkait dengan pegawai tetap gitu kan. Nah tentu kan ini kan 10 juta dikalikan 12 berarti kan 120 juta gitu kan. Iya. Nah memang kalau kita lihat ketika ini sebenarnya kan kalau kita rata-rata ya untuk pekerja di institusi pengolahan saja itu rata-rata gaji ataupun pendapatannya di angka 3,2 juta. Kalau kita lihat di sisi eh, manajerial mungkin itu bisa di atas 10 juta per bulannya. Nah, ini yang memang kalau kita lihat sebenarnya dari satu sisi pemerintah nampaknya nggak akan tanggung banyak gitu, nggak akan tanggung terlalu banyak gitu kan. Walaupun kalau kita lihat jumlahnya ada puluhan juta ataupun belasan juta yang bekerja di sektor tersebut, tapi yang ditanggung pemerintah itu relatif lebih lebih sedikit gitu kan. Karena tadi apa Mas? Tadi saya sebutkan sebenarnya bahwa dengan gaji 3,2 juta tentu dia masih terbebas dari pajak gitu kan. Ketika dikalikan 12 gitu kan, 3 kali 12 itu kan masih sekitar under 40 juta. Dan itu memang bebas pajak sebenarnya. Jadi itu di bawah PTKP ya, dan memang bebas pajak. Nah ini yang kita lihat sebenarnya ya secara perhitungan pemerintah nampaknya ingin mencoba untuk memberikan kebijakan yang populis gitu kan. Meskipun ini saya dukung ya karena pembebasan pajak dan bisa mendukung daya beli, tapi satu sisi ya sebenarnya pemerintah juga berhitung gitu kan. Ini nggak terlalu banyak kok untuk cost-nya gitu kan. Ini nggak terlalu banyak karena mereka sudah sudah menghitung hanya berapa persen saja dari pegawai tersebut yang ditanggung DTP-nya, ditanggung pajaknya gitu sama pemerintah gitu. Jadi ini yang saya rasa udah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah gitu kan. Makanya tidak perlu dana yang cukup besar. Tapi secara populis ini kebijakan yang memang populis dan juga bisa meningkatkan daya beli. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya ya kebijakan ini seharusnya kalau saya pribadi bisa diperluas ke sektor lain. Baik, terakhir Mas Huda, apa harapan atau mungkin tips bagi pemerintah ya agar kebijakan fiskal ini betul-betul bisa memberikan multiplier efek ke berbagai sektor dan tidak hanya di sektor bagian industri saja, tetapi bagian jasa, kemudian sektor-sektor lain ini juga bisa berdampak, Mas Huda. Ya, yang jelas adalah kita selalu sarankan bahwa ada kenaikan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, sekarang PTKP yang paling terendah itu kan di angka 54 juta per tahun gitu kan. Nah, kita harapkan itu ada kenaikan PTKP. Nah, ketika ada kenaikan PTKP, tentu pendapatan-pendapatan yang tidak dikenakan pajak itu akan semakin banyak gitu kan. Karyawan yang dia sekarang kalau karyawan gajinya sekitar 5 juta ataupun sekitar 6 juta itu kena pajak gitu di sektor lainnya ya. Nah, kalau kita lihat ketika itu dinaikkan PTKP-nya, tentu pekerja-pekerja yang dia gajinya 6 juta ini, dia akan bebas pajak. Dan 6 juta ini kan juga di Jakarta sangat mepet sekali gitu kan. Nah, tentu ini bisa kita dorong, itu adalah kenaikan PTKP. Nah, dengan adanya kenaikan PTKP, tentu ini akan berdampak lebih luas lagi, bahwa semua pekerja yang penghasilan per tahunnya di bawah PTKP, itu tidak dikenakan pajak. Nah, atau pajaknya nihil gitu kan. Nah, inilah yang kita harapkan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang mendorong dari sisi daya beli dan juga konsumsi masyarakat secara agregat.
secara luas gitu kan, bahwa di situ ketika ingin menaikkan sektor pariwisata, ada kenaikan di si TPT itu juga dihitung dari sisi demand-nya. Demand-nya inilah yang memang tidak terlalu tersentuh oleh kebijakan insentif DTP yang hanya 5 sektor saja dan memang untuk maksimal 10 juta. Jadi saya rasa seharusnya pemerintah juga memikirkan ada kenaikan PTKP sehingga dengan adanya kenaikan PTKP masyarakat bisa berbelanja lebih banyak, konsumsi rumah tangga meningkat dan juga daya beli juga bisa lebih baik. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini didengar oleh pemerintah sehingga bisa memberikan input baru untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan multiplier efek tidak hanya di padat karya tetapi di seluruh sektor. Ya Mas Huda, terima kasih Mas Huda telah berbagi pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Mas Huda. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat kampung jamu di Yogyakarta. Tetap di Halo Indonesia.